Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup di atas bumi yang fana ini. Semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua dapat terus kita pergunakan untuk melakukan persiapan, untuk melakukan ibadah sebagai bekal menghadapi kematian, di mana semua kita wajib mati, di mana semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dan kita juga patut bersyukur Allah tempatkan kita di Aceh khususnya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul dan mengamalkan ajaran Islam. Tapi sayang dan kita merasa sedih, di zaman sekarang ini iman kita umat Islam sedang dicoba. Kita umat Islam, sebahagian kita sudah mulai jauh dari Al-Quran, sebahagian kita sudah mulai jauh dari tuntunan Islam. Bahkan mungkin sudah begitu banyak generasi Islam pada saat ini yang tidak yakin lagi terhadap agamanya sendiri, yang tidak lagi yakin terhadap Islam. Jadi terlihat betapa banyak umat Islam yang hari ini, terutama kalangan muda, yang tidak melaksanakan salat. Mereka sibuk di kafe-kafe, mereka sibuk di pinggir laut, mereka sibuk dengan berbagai permainan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini tantangan buat kita, saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita terus berdiam diri, kita tidak mengambil peran untuk terus mendakwahkan agama ini, untuk terus mengkaji agama yang suci murni ini, maka mungkin 30 tahun yang akan datang, Islam hanya akan tinggal nama di daerah kita. Dan coba kita resapi, apakah masa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sudah datang? Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana Islam pada saat itu hanya tinggal nama. Tinggal di surat-surat keterangan saja. Nama si bulan, pekerjaan, kulit, agama Islam. Tapi dia tak tahu Islam. Dia tak tahu apa itu Islam. Dia tak tahu apa kewajiban umat Islam. Dia tidak tahu apa kewajiban dia sebagai Muslim. Kalaupun dia tahu apa kewajibannya sebagai Muslim, dia tak tahu bagaimana melaksanakannya. Dan maaf juga saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Sudah banyak umat di zaman ini yang mereka tak tahu salat. Mereka salat tapi mereka tak tahu salat. Tak tahu bagaimana wudhu yang betul. Wudhu yang Allah dan Rasul perintahkan seperti apa. Salat yang dianjurkan Rasulullah, yang Rasulullah terima di tempat yang sangat mulia. Tak ada amal lain yang Rasulullah terima harus sampai ke langit, melewati langit ke-7, Rafah, Sidratul Muntaha.
rukun haji ibadah besar, habiskan uang. Rasulullah menerima ketika Rasulullah di dunia ini. Tapi salat Rasulullah terima, Allah angkat dulu ke langit sampai melewati langit pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi kita melaksanakannya saja sudah tak becus, melaksanakannya sudah asal-asalan. Ada orang betul Fatihahnya, tak betul rukuknya, betul rukuknya, tak benar sujudnya, benar sujudnya, tak benar tahiyatnya. Saudara-saudaraku sekalian, salat itu satu paket. Salat itu ibarat sebuah perahu. Kalau ada yang bolong, maka semua tenggelam. Begitu perumpamaan salat. Kalau kita ibaratkan sebuah perahu, ada perahu yang bagus, lalu ada sedikit bocor, nah awas, kita akan tenggelam bersama perahu itu. Salat juga begitu, dari awal sampai akhir dia satu paket, tak boleh ada yang rusak, tak boleh ada yang batal, tak boleh ada yang tidak benar. Semua harus benar. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana cara membaca Al-Fatihah, bagaimana cara rukuk, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bahkan sampai bagaimana cara salam. Ini kita bicara yang wajib. Kalau yang sunat sudah lama sekali diabaikan. Ini mudah-mudahan tidak termasuk kita. Nah, misalnya begini, amalan sunat dalam salat berjamaah yang sudah lama diabaikan oleh kebanyakan umat, yaitu sunat hukumnya kita makmum bergerak, berpindah ke satu rukun setelah imam sempurna berpindah. Ini sudah lama sekali ditinggalkan umat. Man kejar-kejar dengan imam, imam bergerak, dia bergerak, imam sujud, dia bergerak, sujud. Padahal kalau kita mendapat pahala tambahan, biarkan dulu imam sempurna rukuknya. Allahu Akbar. Sudah sampai imam ke tempat rukuk, baru kita mulai bergerak. Imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Sudah terdengar dah, sudah yakin imam sudah tegak, baru kita mulai gerak. Imam sujud, Allahu Akbar, terdengar bar, imam sudah dempet di tempat sujud, baru kita mulai turun. Tapi ini tidak, imam bergerak, dia bergerak, imam bangkit, dia bangkit, imam sampai ke tempat sujud, dia juga sampai. Kalau kita lebih dulu sampai ke imam, kalau kita lebih dulu sampai ke satu tempat dibandingkan imam, hukumnya haram. Sujud, imam belum menempel dahinya di tempat sujud, kita sudah sampai di tempat sujud, haram. Maka kami mengajak para jemaah sekalian, mulai Jumat ini, mulai hari ini, kita praktekkan, biarkan dulu imam selesai, baru kita bergerak supaya dapat tambahan pahala. Salam, setelah imam salam kedua, baru kita salam pertama. Imam pertama salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tetap. Imam salam kedua ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita mulai salam ke kanan, dapat tambahan pahala karena hukumnya sunnah. Kalau boleh saya bandingkan, tidak usah besar-besar, satu salat, satu pimpong. Tambahannya, andaikan kita salat berjamaah tertib seperti itu, untuk satu salat dapat satu pimpong tambahan pahalanya. Sehari semalam 5 salat, 5 pimpong, 1 tahun sudah berapa banyak? Jadi saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sabdakan, la yabqa minal islami illa ismuh. Di mana pada suatu masa akan tinggal, Islam itu tinggal nama. Dan ayo kita bertanya, apakah itu masuk generasi kita, anak-anak kita? Na'udzubillah, mereka tidak salat. Tidak salat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sekarang umat Islam, anak-anak muda menganggap pacaran itu hal biasa, padahal itu dilaknat Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekat kepada zina. Jangan kalau berzina dekat kepada zina, tak boleh. Boncengan satu laki satu perempuan, mereka bukan mahram, tidak boleh. Itu dekat kepada zina. Tapi Masya Allah, generasi kita sekarang menganggap pacaran itu hal biasa. Setelah pacaran bertemu, bahkan mungkin mereka saling sentuh, saling bermesraan, mereka menganggap itu biasa saja. Na'udzubillah. La yabqa minal islami illa ismuh. Dan bahkan telah ada orang tua yang dia biarkan anaknya pacaran. Masya Allah.
Saudaraku sekalian, bagaimana murkanya Allah, bagaimana marahnya Allah ketika ini kita langgar. Ada ketika ada seorang laki-laki menyentuh tubuh seorang perempuan yang tidak halal baginya, yang dia tidak menikah dengan perempuan itu. Atau sebaliknya, seorang perempuan menyentuh tubuh seorang laki-laki yang tidak halal baginya, bukan suaminya, maka Allah akan siksa dia lebih berat daripada 1000 kali kepalanya ditusuk dengan pedang. 1 kali sentuh. 1 kali sentuh. Seorang laki-laki menyentuh tubuh seorang perempuan yang tidak halal baginya 1 kali sentuh, maka siksanya lebih berat, lebih dahsyat dari 1000 kali kepalanya ditusuk-tusuk dengan pedang. Alhamdulillah. Ini tugas kita, saudara-saudaraku sekalian. Jangan kita biarkan Islam ini tergerus oleh massa. Jangan kita biarkan syariat Allah yang mulia ini hilang tanpa kepedulian kita. Semua sibuk ekonomi. Misalnya oknum anggota dewan yang berpikir setelah 5 tahun selesai nanti bisa duduk lagi. Hanya itu yang ada di pikirannya. Dia tak pikirkan agama ini. Ada oknum pejabat setelah selesai 5 tahun bagaimana bisa duduk lagi. Yang hari ini menjabat sebagai pegawai negeri bagaimana bisa tinggi lagi pangkatnya, tambah gaji. Hanya itu yang ada di kepalanya. Yang di luar itu juga begitu. Yang saudagar hanya berpikir bagaimana usahanya makin makmur, makin sukses, uangnya makin banyak. Agama ini dia tak mau tahu. Saudara-saudaraku, mendakwahkan agama ini bukan saja tugas ulama. Mendakwahkan agama ini bukan saja tugas ustaz, tapi tugas semua kita. Ini masjid sudah kita bangun. Ayo kita makmurkan. Allah garis bawahi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid hanya orang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir. Sekali lagi, kita tanya dalam hati, sudah tibakah masa itu bahwa Islam tinggal nama? Orang-orang tak tahu Islam? Maaf, kalau kita terindikasi ini nampaknya saya mau masuk di situ. Saya Islam tapi saya tak tahu Islam. Ayo kita belajar. Kita kaji. Bagaimana salat? Bagaimana puasa? Kenapa kita harus salat? Bagaimana puasa? Kenapa kita harus puasa? Maaf. Coba kita tanya. Andaikan orang tanya ke kita, Bapak sudah salat? Sudah. Salat Bapak sah? Oh sah. Pasti begitu jawabnya. Salat Bapak tidak batal? Oh tidak. Bapak yakin? Yakin. Bapak tahu tidak yang membatalkan salat apa? Sehingga Bapak yakin bahwa salat Bapak tidak batal. Oh, kalau itu saya tidak tahu. Kalau jawaban ujungnya kalau itu saya tidak tahu, bagaimana kita yakin salat kita tidak batal? Pak, ya, Pak, ya. Salah satu syarat salat harus ada wudu dari awal sampai akhir. Tadi Bapak ada wudu nggak untuk salat? Ada. Abang ada wudu kalau untuk salat? Ada. Selama salat wudu abang tidak batal? Tidak. Bapak yakin wudu Bapak tidak batal? Yakin. Coba sebutkan Pak, yang membatalkan wudu itu apa saja sehingga Bapak yakin wudu Bapak tidak batal? Oh, kalau itu saya tidak tahu, pokoknya wudu saya tak batal. Bisa begitu? Tidak, saudara-saudara. Dan demi Allah, setelah kita mati, Allah tidak tanya berapa tinggi pangkat kita, berapa periode kau menjabat sebagai pejabat, berapa periode kau menjabat sebagai anggota dewan, berapa banyak hartamu, berapa besar rumahmu. Demi Allah tak tanya itu. Dan Allah tak periksa itu. Ya Allah periksa bagaimana amal kita. Dan yang akan menemani kita di alam kubur amal kita, amal yang benar, amal yang betul. Harta semua tinggal. Istri kita yang masih muda cantik tinggal kalau kita meninggal. Rumah besar jadi milik orang, mobil ada beberapa dibagi-bagi kepada orang yang berhak menerimanya. Kita
berselimutkan 3 lapis kain kafan, bertemankan cacing, berbantal gulingkan tanah, masuk. Kalau tak ada amal, kalau ketika hidup hanya berfoya. Yang kedua kata Rasulullah, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran hanya tinggal tulisan, sudah tak mau dibaca. Al-Quran dijadikan kaligrafi yang indah, bukan untuk diamalkan. Diukir indah di masjid-masjid. Tapi orang sudah tak mau baca Quran. Apa maksud kita, saudara-saudaraku sekalian, orang-orang sudah tidak mau baca Quran? Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan ada orang sudah 10 tahun tidak pernah tamat baca Al-Quran. 10 tahun tidak pernah khatam. Tapi Quran setiap hari dibaca. Habis harian selami, tambah harian ini, tambah harian itu, tambah lagi berita online. Tapi Al-Quran tidak dibaca. Ayo saudara-saudaraku, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang sunyi daripada lantunan ayat-ayat Allah. Coba hari ini sedih kita. Rumah-rumah umat Islam mulai jam 6 sudah nyala televisi. Bapak nonton berita sebelum ke kantor. Si bapak nonton berita sebelum ke tempat tugas. Jam 7 berangkat. Anak-anak berangkat sekolah, bapak berangkat ke tempat kerja. Setelah bapak berangkat, televisi pindah channel. Ibu yang nonton. Sampai jam 11. Jam 11 pulang anak TK. Pindah si ibu. Pindah channel lagi ke film kartun. Jam 12 mungkin pulang abangnya yang SD. Kartun juga. Mungkin pindah model. Jam 2 pulang kakaknya dari sekolah. Abangnya dari sekolah. Masih nyala televisi itu. Pindah channel ke film-film yang mengajarkan tentang pacaran, yang mengajarkan bagaimana menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih muda. Jam 5 bapak pulang kantor, pindah sana lagi ke berita. Maghrib padam sebentar. Setelah maghrib sambil makan nonton baru. Mungkin sampai jam 9. Jam 9 bapak sudah lelah masuk kamar tidur. Televisi masih menyala, dilanjutkan oleh anak-anak yang usia SMA sampai jam 1, bahkan kadang jam setengah 2. Kapan kita dapat rahmat Allah, saudara-saudaraku? Televisi dari jam 6 subuh sampai jam 1 malam menyala, tapi Al-Quran 1 ayat pun tidak terdengar di rumah itu. Al-Quran kitab suci kita umat Islam. Membacanya saja dapat pahala. Kata Rasulullah, tidak ada alif lam mim itu 1 huruf, melainkan 3 huruf. 1 huruf Allah beri rahmat 10, alif lam mim 30 rahmat Allah. Ayo saudara, kita sudah dimuliakan oleh Allah. Allah sudah berikan iman kepada kita. Kita sudah beragama dengan agama yang benar. Jangankan kita biarkan iman kita itu sekedar iman-iman saja. Muslim kita sebagai muslim saja. Ayo kita belajar saudara-saudaraku. Kita pergunakan waktu, kalaupun setiap hari mungkin 2 hari sekali, kita kaji agama ini. Kita perlu bertanya, yang akan ikut bersamaku adalah salatku. Tapi apakah sudah betul salatku? Sudah benarkah salatku? Kita bisa jawab. Tanya kepada guru, guru rukukku begini, sudah betul? Guru, sujudku begini, sudah benar? Ada yang sujud boleh angkat kaki. Sujud Allah Akbar, angkat kaki. Bagaimana sah salat orang sujud angkat kaki? Ada yang sujud lipat kakinya ke belakang. Allahu Akbar. Dan kita kaji saudara-saudara. Kita kaji. Jangan beralasan kalau agama dia yang paling tahu Ustaz, agama dia yang paling tahu teguh. Jangan. Kita harus tahu, dan itu fardu ain. Sebagaimana wajib salat, kita wajib belajar tentang salat, kita wajib belajar tentang wudu. Muka, mana muka yang wajib dibasuh? Sampai mana batas muka yang wajib dibasuh? Pelajari. Tangan yang wajib dibasuh sampai mana? Pelajari. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu, salat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, haji dan umrah tanpa ilmu, Allah tolak. Allah
salatnya tanpa ilmu? Maka saudara-saudaraku sekalian, setelah kita belajar, sambil itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan kita tinggalkan generasi setelah kita, generasi yang lebih rusak agamanya, yang lebih tidak paham agamanya, yang kita pentingkan bahasa Inggris, bahkan bahasa Korea, matematika, tapi agamanya, Masya Allah. Kami punya pengalaman berbagai macam orang-orang yang belajar salat, Masya Allah. Harus usap-usap dada kita. Seperti ini rupanya keadaan umat. Jangan sampai kita terlihat terhormat, tapi Allah melaknat kita. Kita terlihat terhormat karena punya rumah besar, tapi ibadah tak tahu, iman tak tahu, Islam tak tahu. Terhormat sampai kapan? Sampai mati. Setelah mati, selama-lamanya akan melaknat Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, jangan biarkan kita awam, jangan biarkan kita tak tahu agama ini. Ayo kita kaji. Dan kami mengingatkan diri kami sendiri dan kita semua. Fa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila engkau baca Quran, bila kalian wahai umat Islam sering baca Quran, maka Allah akan buat sebuah tameng pemisah antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika umat Islam sudah tahu baca Quran, tameng itu rusak, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan menggerogoti umat Islam. Mereka terus berupaya untuk menghancurkan Islam. Salah satu bentengnya ada pada kita, saudara-saudara. Ada pada kita. Bacalah Al-Quran. Dengan karamah Al-Quran, dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau semua kita umat Islam baca Quran di rumah-rumah kita, pagi baca Quran, zuhur baca Quran, malam baca Quran, minimal satu hari 25 ayat minimal, maka Allah akan buat batas, akan buat tembok pemisah antara kita dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Insya Allah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan Allah datangkan rasa takut dalam hati mereka, sehingga mereka tak akan berani mengobok-obok kita umat Islam. Tapi kalau Al-Quran kita sudah tidak bisa baca, sudah ibarat rumah tak berpagar, kambing masuk, lembu masuk, kerbau masuk. Saudara-saudaraku sekalian, dan terakhir kami ingin mengingatkan kami pribadi dan kita semua, tugas dakwah agama ini bukan tugas ustaz saja, tapi semua kita. Ayo semua kita yang hadir di sini, kita ambil peran untuk agama ini. Kalau ada anggota dewan di sini, ayo buatkan bagaimana agama Allah ini makmur. Apa Anda buat kanun 3 tahun dia akan datang di Aceh, terima sekolah SD sudah bisa baca Quran, terima SMP sudah sah salatnya, terima SMA syaratnya sudah boleh menjadi imam. Oh, hebat sekali Aceh ini, Masya Allah. Misalnya mulai 3 tahun yang akan datang, buat kanun di Aceh hari ini berlaku 3 tahun yang akan datang. Ada masa belajar 3 tahun. Oh, 3 tahun yang akan datang semua sudah beres salatnya. Hidup ini kalau yang difikirkan hanya uang, ekonomi. Ada oknum anggota dewan yang dia fikirkan cuma aspirasi bagaimana bisa dapat persentase yang banyak. Masya Allah. Jangan abaikan tugas kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan dengan semua kita melihat, semua kita ambil peran untuk agama ini. Yang sudah di masjid menjadi pengurus masjid, ayo kita berpikir bagaimana masjid ini makmur. Bagaimana kalau ada yang meninggal dunia, semua rakyat di sini, semua masyarakat di sini, tua muda ikut melaksanakan salat jenazahnya. Ini juga masalah. Kami melihat fenomena di beberapa tempat, begitu ada orang meninggal, bapak-bapaknya, laki-lakinya datang banyak sekali. Ada 300, 400, 500, tapi ketika salat tinggal 50. Yang lain kenapa? Tak tahu salat jenazah. Allahu Akbar. Itu tugas kita, saudara-saudaraku sekalian. Orang sudah meninggal sangat mengharapkan doa kita, tapi banyak tidak salat. Kenapa? Tak tahu bagaimana cara salat. Allah. Ayo saudara-saudara, kita ambil kerisauan ini. Kita harus risau terhadap nasib agama Allah yang mulia sekali. Kalau kita tidak ambil bagian, maka semakin hari
hari akan semakin terus menurun dan Allah akan cabut rahmatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya serta semua kita benar-benar menjadi mujahidin, pejuang agama Allah dalam setiap lini, dalam setiap tugas kita. Kita berpikir bagaimana agama Allah ini semakin maju. Ada satu janji Allah, in tansurullaha yansurukum. Jika kau bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dalam setiap lini kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kekuatan kepada para pemimpin kita untuk terus berfikir, untuk mendakwahkan, mengembangkan agama Allah yang mulia ini, sehingga Allah benar-benar sayang dan cinta kepada kita. Allah selamatkan kita dari semua bala, dari semua bencana, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba yang disayanginya, diselamatkan kita di hamba yang dimurkainya, dimasukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'im, dan dijauhkan kita daripada azab dan nerakanya. Amin ya rabbal alamin.